Ya Allah. Bil wafa'i kelawan apa perintah Bapak. Jadi mengerjakan taat tadi bukan untuk memenuhi perintah Allah. Walakin lamma wajadta minal halawah wal mut'atihi fatakuna fi dzahiri qa'iman lillah wa fil batin innama kunta bi nafsika. Akan tetapi ketika kamu merasakan halawah taat dan merasakan kebahagiaan, kesenangan, fatakunu fi dzahiri, maka kamu dalam nampak zahirnya itu seakan-akan qa'iman lillah. Wa fil batin innama kunta li hati nafsika, padahal sesungguhnya di dalam batin kamu sebenarnya itu sebenarnya untuk memenuhi bagian nafsu. Wa yusha 'alaika an takuna halawatu ta'atu jazaa'a ta'ajjalatihi fid dunya, dan dikhawatirkan kepadamu adanya halawatu ta'at menjadi balasan yang disegerakan di dunia. Fatati yaumil qiyamati wala jazaa'a, kemudian kamu besok di hari kiamat tidak akan mendapatkan balasan. Dikhawatirkan Zong. Idza aradta an ta'rifa qadraka indahu fanzur fi ma za yuqimuka. Ya Allah. Ketika kamu ingin tahu derajatmu di sisi Allah, maka lihatlah bagaimana kamu memposisikan Allah. Oh, gitu. Idza aradta, apabila kamu ingin mengetahui pangkat atau derajat kamu di sisi Allah, maka lihatlah fima za yuqimuka. Manggonake sapa Allah kangsir. Pertanyaan Pak Sulhan Kiu. Maka lihatlah di mana Allah menempatkan kamu. Sini. Dia. Iya, Allah yang menempatkan kamu. Bukan kamu menempatkan Allah, bukan kan dia. Apa lah menempatkan? Pak ngatur pangeran. Enggak, maksudnya Pak Ram gini Pak. Derajat kamu di sisi Allah seperti apa kamu memuliakan Allah menurut kamu kan ini kan. Kamu ini kan enggak. Fanzur bima yuqimuka. Lihatlah bima terhadap sesuatu yang Allah tempatkan untuk padamu. Hadza mizanun sahihun. Ini adalah ukuran yang benar. Wa qad ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man arada ayya'lama manzilatahu indallah falyanzur kaifa manzilatullah ta'ala min qalbihi. Rasulullah diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, man arada ayya'lama manzilatahu, barang siapa yang ingin tahu derajatnya di sisi Allah, falyanzur, maka lihatlah kaifa manzilatullahi min qalbi, seperti apa kedudukan Allah di dalam hatinya. Fa inna Allah azza wa jalla yunzilu al-abda abdahu hina anzalahu al-abdu min nafsihi, karena Allah azza wa jalla akan menempatkan hambanya di sisinya ketika hamba tadi menempatkan Allah di hatinya. Wa hadzal inzalu mazkurun wa hadzal inzalu al-mazkuru al-mansubu ila abdi huwa makna iqamatil mazkur. Tak perlu ditafsiri itu barusan yang dibaca itu. Kenapa, Pak? Kan seakan-akan Allah tergantung dari hamba kan itu. Ya iya memang. Dari mana hamba meletakkan Allah di hati? Iya, ketika dia menempatkan Allah di hatinya, maka dia akan ditempatkan oleh Allah di sisinya. Iya, seakan-akan Allah kan terikat karena kelakuan kita gitu. Maksud saya tafsirannya jelasnya seperti apa Sama, gitu.
terikat dengan kedekatan kita. Iya. Jadi Pengen tahu derajat. derajatnya seseorang di sisi Allah tergantung di mana dia menempatkan Allah di hatinya. Iya. Seberapa dia menempatkan Allah di sisinya, Ya, di hatinya. deki je terus nih. Deki, bagaimana? Boleh ya? Kalau ingin mengetahui derajatnya dia di sisi Allah, Deki. maka Maka lihatlah dia ditempatkan oleh Allah di mana. Loh, Ya. bener. Nanti seterusannya Itu yang pertama. yang pertama kan. Nah, Tidak, saya janganlah mengatakan ini Bapak. Oh, Ya. falyanzur Ya. kaifa manzilatallahi ta'ala min qalbihi. Maka lihatlah seperti apa dia menempatkan derajatnya Allah di dalam hatinya. Benih fa'il Allah. Bagaimana tempatnya Allah di Dalam Dalam hatinya. hatinya. Iya, falyanzur kaifa manzilat. Fa innallaha kemudian diperjelas fa innallaha azza wa jalla yursilu al-ta'ala. Yukimuka itu secara penjelasannya. Di Fanzur lihatlah Fima yukimuka. Pemahaman yang ada di sini. Fanzur fi madza iya fanzur maka lihatlah di dalam apa yukimuka yang Allah tempatkan kepadamu. Ini kayaknya berbeda dengan falyanzur kaifa manzilatahu ya. ya, Ayatnya. ya. Padahal itu yang penjelasan. Kalau di sini ya kaul Rasulullah itu jadi derajatnya seseorang di sisi Allah itu tergantung seberapa dia meletakkan Kata-kata tergantungnya itu loh. Ya kan, apa perlu Ya semakin dia jauh dari Allah ya semakin derajatnya indah Allah ya kecil. Semakin Kalau dia mendekatkan semakin diri. menempatkan Allah pada hatinya berarti dia semakin dekat dengan Allah. cuman Iya, tanda. tapi nggak tergantung kan ya. Artinya Allah itu dekat dengan hamba nggak Ini tergantung berarti dengan seakan-akan lazim malzum, Pak. Otomatis gitu loh. Kalau dia di hatinya hanya Allah, berarti dia sangat dekat dengan Allah. Berarti kalau dia cuman separuh di hatinya Allah ya berarti dekatnya ya separuh kan gitu. Berarti lazim malzum. Tidak nampak maknain kaifa manzilatallah min qalbihi. Tidak nampak makna ya. Falyanzur kaifa manzilatallahi ta'ala min qalbihi. Hadisnya menggunakan kata manzilah, kalau makalahnya menggunakan Fima yukimuka. kata. Kalau qadra fima la yukimuka, kalau manzilah kaifa manzilatullah min qalbi. Oleh Pak Badrul. Maknai oleh Pak Badrul. Dan gimana? Kaifa manzilatallahi ta'ala min qalbihi. Falyanzur. Yandur. Falyanzur kaifa manzilatallahi ta'ala min qalbihi. Man arada ya'lama manzilatahu. Barang siapa yang ingin tahu derajatnya di sisi Allah, falyanzur maka lihatlah kaifa manzilatallahi fi qalbihi, seperti apa derajatnya Allah di hatinya. sama kayaknya dengan anu di Enggak, atas. ini derajatnya ini failnya Allah kan. Kaifa manzilat bagaimana Allah menempatkan. Iya, makanya kayaknya beda dengan fimaza Enggak, ya enggak apa Sama, tetap failnya Allah sama. Ya. Terus Ya. Yang di bawah Pak. sama. Falyanzur kaifa manzilatallah min qalbi, bagaimana Allah menempatkan hati orang itu tapi oleh ngenggonakeni Allah. sama. Jawabannya Bentuk aja sama Min pas. qalbihi. atine wong maring atine wong. Dikatakan minallah Itu bagaimana dia menempatkan Allah di hatinya. Iya. Di bawahnya nanti. Saya kebalikannya. Nanti Kaifa di bawah manzilatallah hale kaya apa oleh ngenggonakeni Allah. Oleh ngenggonakeni Mana Allah. Jawanya seperti apa Pak? Iki kaya oleh ngenggonakeni Allah min qalbi maring atine wong. Bita fi qalbihi ki. Iki min qalbihi. Pas terus lagi di fa'inallah. Dan kan persis niki fima Nah, yukimaka. persis. Ki maksudnya kan ki. Nah, tanda saya atas dia ibarat. Nah, Oleh ngenggonakeni Allah niki. Lanjut deh. lanjut deh. Menikah jawabannya sinkron bareng nikah sabda Rasulullah. Fa innallaha
Tuh, ini kan tetap masuk hadis kan? Iya. Karena Allah Azza wa Jalla yunzilul abda 'indahu haitsu anzalahu al-abdu min nafsihi. Pakun padu, Pak. Pemahaman apa? Karena Allah jadi taklil. Karena Allah itu akan menempatkan hamba di sisinya haitsu anzalahu al-abdu, bukan al-abdu lagi. Haitsu anzalahu al-abdu min nafsihi. Sekiranya hamba tadi itu menempatkan Allah di hatinya. Gimana? Nah, ini yang fa'ilnya, yang abdu yang ini, yang bawah. Loh, Ya maksud alam nggak sama Pak. Ini kan taklil dari sebelumnya Pak. Pemahaman saya sama. Makanya Pak Nunu agak bingung karena yang di bawah itu terserah hambanya. Kalau di bawah ini abdunya. Itu kan mirip-mirip Apa bedanya abdunya dengan hambanya? Nah, sekarang gini, seumpamanya orang itu memang senang manis, ya senang manis, nggak ikhlas ya, kan dia mempunyai haddun li nafsi. Kalau udah dia senang manis, ya disitulah tempatnya. Ini sudah gak bahas itu Pak. Tutup, lain labang nih Pak. Itu kan tadi itu sebagian contoh, bisa dibuat contoh bagaimana Allah menempatkan dirinya. Dirinya siapa abdi? Itu bukan Pak Nono yang bingung berarti. Enggak kan? Ini kan mirip-mirip anak indadam li abdi. Nah ya mirip-mirip. Allah dekat pada hambanya dengan tolak ukur bagaimana Sedekatnya hambanya dia dekat sama Allah kan. Iya. Jawabnya kayaknya di bawah nggak jelas. Jadi dekat atau derajatnya dia di sisi Allah tergantung dia menganggap Allah kayak apa kan katanya di hati. Bahasanya mungkin bukan tergantung, Sesuai gila. Biar tidak yang dituntut Pak Nono tergantung itu. Iya, saya kepikiran gini, berarti saya bajang. Oh, Allah jadi somang mereka. Mun ku abajang, berarti mun ku tak abajang deh. Saya kira ini dari kok DB yang terlintas di pikiran saya. Allah dekat tapi kedekatan Ya yang juga bagaimana? kayak gitu Pak. Iya benar. Tapi ya kurang bener saya baru gula. Kurang Sebenarnya apa? Sebenarnya. ya mambi Allah apa bajang sengko berarti Allah sama deh. Bene kalau mau ku abajang. Allah kadang. Mentai pebajang nih biar. Beda insyaallah beda pengertiannya. bisa jadi begitu. Misalkan sampai Pasti bisa jadi juga. Allah kadang. dipermudah kebaikan Karena di yaitu Allah. di sisi Allah itu dekat. Cuma pada kullun muyassarun lima khuliqalah kan gitu. Ada keterangan lain ketika Allah itu ciptakan hambanya akan dipermudah untuk kebaikan. Allah kadang, Bu. Benih-benih bang macam Ini kan di Allah. mungkin bi Allah. Kita itu bisa menilai diri, Pak. Ketika kita ingin tahu derajat kita di sisi Allah, sebesar mana Allah di hati kita kan begitu dalam pemahaman. Sesuai arifina. Apa Sesuai dengan enggak apa punya lepas Terus sampai jam 12. Iko dulu memang ini sesuai sama penjelasan aku ini. Wa idza aradta an ta'rifa nafsaka hal anta min ahli syaqawah aw min ahli sa'adah fanzur fi qalbik gitu. Lihatlah Pak. Iya, berarti kan tergantung itu Pak. Tetap sakoahnya. Dengan tergantung. Yang tergantung. Kurang empat berarti Allah itu gantung kaki. Terus benar. Sesuai. Sesuai pun maknanya tergantung. Iya, tapi jangan pakai tergantung lah. Jadi Allah pas main sesuai lagi gitu. Etos Tajuk fansaki baru sesuai lagi. Sesuai Lagi. kata. Wahadzal inzalu al-mazkuru al-mansubu ila al-abdi huwa makna al-iqamah al-mazkuru. Dikit-dikit kita pertanyaan lagi. Tadi batur udah taslim, pemahaman kan beda. Fa inna Allah azza wa jalla. Beda. Sekalian lah. Fa inna Allah azza wa jalla. Minta di karena Allah azza wa jalla yunzilul abda
yuzilul abda indahu haitsu anzalahu al-'abdu bi Abdul itu nafsihi. jadi fa'il apa kanggo mi fa'il? Kenapa? Jadi fa'il. Yang mana, Pak? Yang pertama apa yang kedua? Abda. Kan dua. Engki. Yunzilu al-abda. Abdahu haitsu anzalahu al-abdu min nafsihi fa'il. Artinya pada abdanya Karena Allah menempatkan hambanya, berarti al-abd ini. Karena Allah menempatkan hambanya di sisinya, haitsu ini tergantung sesuai baiknya. ya sesuai. Haitsu anzalahu al-abdu, sesuai dengan hamba tadi menempatkan Allah Pada dirinya. min nafsihi. Seukuran lah yang ini, seukuran. Berarti yang pertama itu maf'ul. Fa'il. Jadi tergantung atau seukuran atau sebesar hamba menempatkan Allah di sisinya. Wa hadzal inzal al-mazkur, penempatan ini yang disebutkan al-mansubu ilal abdi, yang diarahkan kepada hamba, huwa maknal iqamah, itulah arti menempatkannya Allah. Al-mazkuratu yang disebut berarti makalah dalam kurung ini. Izil abdu la filalahu ala tahqiqi, karena pada dasarnya, pada kenyataannya hamba itu tidak punya perbuatan. Kan jira botos kok. Mulai tepat La gini. ilaha illallah. Itu mencontoh dari yang sebenarnya ala tahqiq. Qala al-Fudail bin Iyadin Bahasa basi ya. Innama yuti'ul abdu rabbahu ala qadri manzilatihi minhu. Syekh Fudail bin Iyad berkata, sesungguhnya ketaatan hamba terhadap Tuhannya itu tergantung oleh ala qadri manzilatihi, itu seukuran atau sekedar derajatnya hamba tadi di sisi Allah. Mau derajatnya tinggi berarti ketaatannya tinggi. Wa qala Syekh Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu ta'ala anhu, fa idza kana al-abdu terus linazri maulahu mukriman wa li hurmatihi mu'azziman wa li mahbubihi wa mardatihi musari'an, kana Allahu azza wa jalla lahu fil akhirati liwajhihi mukriman wa li sya'nihi mu'azziman wa ila masaratihi minan naimi mukiman. Ketika hamba linazori maulahu mukriman, ketika hamba Melihat. bunyi Pak. Ketika hamba itu memuliakan penglihatan Allah, ketika hamba itu memuliakan penglihatannya Allah, wali hurmatihi mu'azziman, dan terhadap Penglihatannya Allah. Iya. Ketika hamba memuliakan mukriman kadaki, ketika hamba itu memuliakan terhadap penglihatannya Allah, sini kan oleh ningali bidoroni abad kan, Penglihatannya Allah. penglihatannya Allah Deki boy. Pandangan. dikiberi pakai Kau bercendur nandur lebih sampai. Beriman aja saja. Kalau seorang hamba maring oleh ningali bendoroni abad mukriman iku wong kang muliakan. Nah, Ketika hamba itu memuliakan penglihatannya Allah, Duh, kok penglihatannya Allah sih? pandangan Allah, Jika seorang melihat Allah memuliakan. nah, iya. Jadi dia matur Jika seseorang memandang Allah memuliakan. memandangnya Allah. Memandang Allah itu dengan bentuk mukriman. Oh, Dinazri maulah. Memandang Allah itu Dalam memandang mukriman. Allah. berarti sampean idhofanya kepada fa'il, dikul idhofanya pada maf'ul. Oleh ningali bendoroni abad. Iya, hamba dia melihat Abadnya yang melihat Allah. Oleh ningali mau Bukan Allahnya yang melihat abad. Jadi abad Bukan Allahnya yang melihat abad.
oleh ningali abad nang Abadnya yang melihat Allah itu mukriman. Apabila seorang hamba melihat Allah, Iya, pemahamannya milik sampean hamba dipandang oleh Allah mulia gitu kayaknya tadi. Iya. Ya, memandangnya Maula pada abad. Iya, pandangannya Allah yang memandang. Ketika abad itu Memuliakan pandangan Allah pada abad itu, kan begitu? Iya. Pada abadnya wallahu a'lam. Pokoknya Ketika pandangan Allah. abad itu dalam pandangannya kepada Tuhannya itu dengan memuliakan Ini kebaik. Dan Maulahu dalam ini hal kan Muhammad fa'il itu apa juga maf'ul? mengagungkan. Idhofah. Masdar ilal fa'il apa ilal maf'ul sini kebaik. Mundikir oleh ningali abad Pengirani abad. pengirani abad oleh ningali berarti pada fa'il. Pandang Allah yang memandang. bukan dalam hal Ya, memandang Tuhannya itu dengan memuliakan. Mun memandang Tuhannya itu berarti idhofah ilal maf'ul. Mundikir ilal fa'il. Fa'il bimin coba. Dua. Fa'il bimin coba. Ini dikul fa'il. Yang memandang itu Allah. Faida kanan abdul apabila Kalau dimanain kan. Iya, yang melihat itu Allah apa abad? Abad. Nah, yang melihat Allah pada abad. Iya, berarti Dengan pandangan itu, Allah menilai pandangan Allah pada Oke, berarti sampai sama dengan saya. Iya. Intinya Allah yang melihat kepada abad. Mon Imran kan kebalikan. Memandang kepada Allah Dengan itu dengan apa itu Dimuliakan. dengan kemuliaan. ada rezeki jawabnya kana Allahu azza wa jalla lahu fil akhirati biwajhi mukriman. maka Allah akan membalas, akan memuliakan. Iya, pertama kan harus abadnya dulu. Mosok di atas Allah di bawah. Memuliakan itu mukriman ki abad, Pak. Ini kan letak muskil. Jadi memang abad itu memuliakan pandangannya Allah apa dia memuliakan kepada memandang Allah. Nah, jadi kita Memandang Ya. Allah. Kalau abad itu memandang Gusti Allah dengan mulia, memuliakan maka fa'ilnya kita kan akan abad. bergula. Ada barang Deki, Imran mensenika. kita mau jawab sendiri ya. Kan ini kembali lihat kamu. Kita. Coba bareng. Lewat Dan Maula. Allah. Mau dikuli biasanya mau mana kewajian ini oleh ini ke idhofah ilal fa'il. Niki oleh ningali bendoro ni abad. Berarti yang melihat itu adalah Allah. Bendoro ini abad. Kalau di Mosok Dina abad Allah ningali Vindoro nih. Ya abad Allah sebenarnya. ningali bendoro Ya, iya dah. Yang meninggali itu abad. Maula dia Allah. Ya iya. Abad ningali. Maula ini kan langsung Allah baik. Mukriman. Ketika abad ninggalin Allah. Bisa lah. La yudrikuhu Nah. Loh, gimana ini Pak? Mukriman. Mungkin meninggal ya. Cuma Ya, mana mana? masjid ada sebelah desen. Apa aja sopan di cak kasar karo mukriman. Cak kasar Memandang Allah dengan pandangan memuliakan. Nah, ya itu berarti idhofah ilal maf'ul. Maula itu jadi maf'ul. Jadi abad memandang Allah dengan pandangan memuliakan. Maka Mengkula. Allah. Nah, Ketika abad itu memuliakan pandangannya Allah. Walihurmatihi Terus mu'azzim. atofnya ini kan janggal nantinya tak ada surat. iya. Abad memuliakan pandangannya Allah. Dihormati maula kan mestinya. Gimana itu? Kalau nazarnya milik abad, mestinya hormatnya milik abad. Dan terhadap kemuliaannya Allah dia mengagungkan
Ya kalau minadri maulahu nadrin abad maulahu berarti hurmatin abad maulahu jadinya. Nah, ini Ya keliru kan? Jadi kemerot sampeyan Pak Mau. Sampeyan Pak Keliru Pak Mau. Mau. hormatil abad ke maulahu juga keliru. Jadi itu bukan masalah kelorang enten. Iya, Kan masalah- sesuai dengan diri dia. Memahami, Pak. Penjabaran Abad itu pemahaman memandang konteks. pandangan Allah pada abad gitu loh. Dengan pandangan abad menilai pandangan Allah pada abad itu memuliakan gitu. Abad memandang Allah, apa Allah memandang abad? Kalau dia balik. Lanjut deh, pola kamu dikit. Iya, diki jawab aja baru. Wa ila mahbubihi wa mardatihi musari'an, dan terhadap yang dicintai Allah dan yang diridhoi Allah, dia abad itu bersegera. Maka kana Allahu azza wa jalla fil akhirati liwajhihi muqiman, maka Allah azza wa jalla di dalam akhirat akan memuliakannya. Bukannya abad ya. Menggela berarti memuliakan Allah, berarti memuliakan dua kali Gusti Allah. Jam pakai. Iya, terus dah. Kenapa Pak Mau? Iki baik kesanga malah yang biasa. Wali sya'nihi mu'azziman, dan Allah juga akan mengagungkan terhadap sya'nunya apa? Tingkah. Keadaannya sesuai akhirat ya. Wa ila masaratihi minan na'im al-muqimu musayyan, dan Allah juga akan menyegerakan kebahagiaannya hamba. Kebahagiaan hamba maksudnya, dan Allah akan menyegerakan kebahagiaannya minan na'imi, dari beberapa kenikmatan yang al-muqimi, yang kekal. Wa idza kana abdu fi haqqi maulahu mutahawanan wa bi amrihi mustakhifan, dan ketika hamba terkait haknya Allah itu mutahawinan, menyepelekan, sembrono, meremehkan, wa bi amrihi, dan terhadap perintahnya Allah itu mustakhifan, ya apa? Menganggap ringan, meringankan, ngeremehaki juga. Wali sya'airihi mustasgiron, dan terhadap apa syair ini? Menyepelekan Tanda-tanda syiar-syiar Allah ini. Dan terhadap syiar-syiarnya Allah juga meremehkan juga, mustasgiron, menghina, menganggap kecil. Maka kana Allahu azza wa jalla lahu muhinan wa bi sya'nihi, terus mutahawinan, maka Allah akan menghinakannya juga, wa bi sya'nihi mutahawinan, dan Allah juga akan Meremehkan dia. mungkin meremehkan, Meremehkan lah. dan Allah juga akan meremehkan keberadaannya sendiri di sya'nihi. Wa ila ma yakrahu minal azabi al-alimi lahu musari'an, dan terhadap apa yang tidak disukainya dari siksa, dan terhadap siksa-siksa yang tidak disukainya, yang siksa-siksa yang pedih, Allah akan segerakan, mempercepatkan. Wal iyadzu billahi min dzalik, minta perlindungan kepada Allah dari hal semacam tadi. matul. Wa qala Wahb bin Munabbih radhiyallahu ta'ala anhu, qara'tu fi ba'dil kutubi, Ibnu Wahab bin Munabbih berkata di sebagian berkata, qara'tu fi ba'dil kutubi, saya membaca di sebagian kitab yang isinya, ya ibna Adam atibni fima amartuka, wahai manusia, taatlah kamu kepadaku terkait perintahku, wala tu'allimni bima yuslihaka, bima yuslihuka, bima yuslihuka. Kamu ulang ini ya.
Kenapa? Dan jangan sampai kamu memberitahu saya terkait yuslihuka. Jangan ajari aku Tuhanmu. Bima yuslihuka. Pangeran ya ajaran. Tentang bima yuslihuka ini apa? Ya, Apa yang bisa perkara menjadi yang baik, baik kan? bagimu. Tak ada tengkok lah. Tak ada tengkok. Yang penting taruh perintah. Inni alimun bi khafir, karena saya adalah zat yang maha tahu terhadap bi khalqihi, terhadap makhlukku. Innama ukrimu man akramani wa uhinu man kana alaihi amri. Sesungguhnya saya memuliakan orang yang memuliakanku, dan saya juga menghina orang karena alaihi amri, yang orang tadi itu meremehkan perintahku. Lastu binazirin fi haqqi abdi hatta yanzur abdi fi haqqi. Saya tidak akan memandang dalam haknya hambaku sehingga hambaku itu akan memandang hakku. Wallahu a'lam bishawab. Seru berarti. Ngeremi aku. Aduh. Apa cok ngeremi aku ya? Oh. Dipandang apa loh, depan belakang